Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, perkenalkan nama saya Oki Afriansah, NIM 17086059. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan yaitu metode latihan geometri itu meroda. Baik, sebelumnya kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak agar kita terhindar dari cedera dari kepala. Baik, langsung saja itu. Sebelumnya metode latihan ini adalah kita akan melakukannya berulang-ulang kali agar meningkatkan kualitasnya. Yang pertama itu meroda itu posisi badan kita itu disiap terlebih dahulu. Setelah itu kaki kita satu itu ke kiri diangkat ke depan dan tangan lurus ke depan ke atas. Setelah itu kaki yang diangkat kita turunkan dan kaki yang belakang yang jadi dinaikkan seperti ini. Setelah itu kita lakukan ini. Terulang lagi. Kaki diangkat terlebih dahulu, kaki kiri di atas, jatuhkan. Baik, mungkin seperti itu teknik latihan yang kita akan lakukan dalam meroda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ke materi selanjutnya, yaitu proses pembelajaran dengan materi handstand. Itu mulai dari pembukaan, inti, serta penutup. Yang pertama itu pembukaan. Pembukaan yang pertama kita akan menyuruh siswanya untuk berbaris atau berkumpul. Setelah itu kita suruh berdoa. Setelah itu kita akan menjelaskan sedikit materinya dan memberi kesempatan kepada siswanya untuk menjelaskan materinya juga. Setelah itu kita jelaskan apa tujuan dari pelajaran yang akan kita laksanakan tersebut. Hanya itu dari materi pembukaan. Selanjutnya itu materi inti. Materi intinya itu kita lebih dulu akan menyuruh siswanya untuk melakukan pemanasan ketegangan, itu baik pemanasan statis maupun dinamis. Itu setelah kita suruh melakukan peregangan tersebut, kita langsung bentuk latihan yang akan pelajaran yang akan kita lalui. Yang untuk sekarang ini itu materi handstand, kita boleh melakukan gerakannya itu mulai siswanya kita suruh untuk push up lebih dahulu. Setelah push up bisa juga handstand. Sebelum handstand itu kita push up. Secara bersama. Jika tidak bisa kita harus jika siswa tidak bisa sendiri, maka boleh dibantu oleh temannya. Selanjutnya setelah melakukan gerakan tersebut, kita langsung ke penutup. Di penutup ini itu kita suruh siswanya untuk melakukan pendinginan atau cooling down untuk mereaktifkan kembali otot-otot yang telah dipegang tadi. Setelah itu setelah melakukan pendinginan, kita kumpulkan kembali siswanya. Setelah itu kita
lakukan evaluasi terhadap jarak-jarak tersebut. Setelah itu kita beri kesempatan kepada siswanya untuk tanya jawab, mana yang sudah dipahami atau yang belum dipahami oleh siswa tersebut. Setelah itu kita beri penugasan untuk siswanya di rumah. Setelah itu kita tutup pembelajarannya dengan suruh siswa untuk bersyukur. Mungkin hanya itu untuk proses pembelajaran dalam STEM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lanjut ke materi 3 itu bentuk permainan kecil itu ruling ke depan. Kita bisa melakukan permainannya seperti permainan ini. Pertama, siswa kita suruh begini. Kita suruh lompat-lompat seperti ini sampai patok yang telah kita beri nantinya patok ya dari batas ke batasnya. Yang pertama, siswanya kita suruh gini. Setelah sampai patok, suruh ambil ini. Setelah itu baru lakukan taruh di sini. Setelah itu baru lakukan. Siapa tidak boleh lepas. Lakukan sampai patok yang telah ditunjukkan. Seperti itu. Di dalam itu kita akan menggunakan 2 tim. Mereka akan saling berkompetisi siapa yang sampai terlebih dahulu, dan alatnya tidak boleh lepas dari kakinya. Itu dalam relevan bulat. Baik, mungkin hanya itu. Sekian dalam materi 3 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Materi ruling belakang dengan metode pembelajaran itu resiproka. Yang mana resiproka itu sendiri adalah kita mengajarkan kepada teman kita sendiri. Itu sesuatu seperti menjadi pengganti guru. Yang mana hari ini itu dalam materi ruling belakang nanti akan ada sekelompok atau satu orang sebagai pelaksana lebih dahulu, dan satu kelompok lagi sebagai tukang, itu sebagai melihat, dan dia akan menganalisis atau melihat seperti apa gerakan yang telah dilakukan oleh temannya sendiri. Salah satu sebagai pelaksana, satu sebagai pelihat. Yang mana yang melihat ini dia akan melihat bagaimana gerakan yang sebenarnya dan apa yang salah dari gerakan temannya tadi. Contohnya seperti ini, kan ruling belakang seperti ini. Seperti lagi belakang. Itu kan pelaksananya. Nanti ada satu orang di sini yang memantau gerakan tersebut, melihat gerakannya. Jadi ya tadi kan gerakannya itu tidak lurus ke belakang. Jadi yang pemantau tadi giliran dia lagi untuk melakukan. Jadi berganti-gantian. Yang pas melakukan ada seorang instruktur itu melihat pelaksananya, menganalisis gerakan yang benar dan mana yang salah. Jadi ketika dia melaksanakan, dia ulang apa tadi yang kurang dari temannya, dia sempurnakan lagi. Ini gerakan. Jadi begitulah gerakan kalau metode pembelajaran resiprokal tersebut. Satu sebagai objek dan satu sebagai observer. Sebagai pemantau itu dia melihat bagaimana gerakannya yang salah dari temannya, dan ketika dia melaksanakan dia harus memperbaiki lagi. Jadi saling bergantian ketika melaksanakan, satu sebagai pelaksana dan satu sebagai analisis. Kemudian bergantian, setelah dia sebagai analisis, dia lagi yang akan melaksanakan. Mungkin hanya itu
pusat pembelajaran selanjutnya yaitu materi itu konvergen dan divergen dalam materi 1. Yang mana konvergen divergen di sini itu yang pertama itu konvergen itu terpusat pada satu orang, dan kalau divergen itu dari banyak itu menyebar semuanya. Jadi seperti ini. Nantinya kita itu akan memberikan materi kita sebagai konvergen itu, kita akan memberikan penjelasan itu tentang satu tersebut. Seperti ini kita jelaskan kepada siswanya bagaimana satu tersebut, tata caranya, tujuannya, dan bagaimana teknik latihannya. Jadi dari satu semakin fokus ke satu titik. Selanjutnya kalau di itu menyebar. Jadi kita hanya melemparkan kepada siswanya, lalu siswanya tersebut akan menanya balikkan mereka dari masing-masingnya, ini apa teknik yang benarnya, tujuannya apa. Jadi siswa itu ada gimana tuh, ada masukan dari siswa itu atau interaksi. Guru melemparkan pertanyaan dan siswanya menjawab. Seperti itulah konvergen dan divergen tersebut, ada interaksi. Yang kalau ya intinya kalau konvergen itu dari satu titik, misalnya ini dari satu titik ini menyebar ke semua, hanya terfokus kepada satu orang. Kalau divergen itu menyebar dari banyak itu menyebar, kayak gitulah, dari yang satu ke yang banyak, dan sebaliknya divergen itu dari banyak menuju ke satu titik. Baik, mungkin hanya itu tentang konvergen dari saya. Tanya maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.